atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap dua rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2023, selanjutnya tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Raja. Selanjutnya, untuk menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap dua raperda Provinsi Kalimantan Tengah kepada Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur yang bisa berhadir pada siang hari pada pagi hari ini, waktu dan tempat kami persilakan. Penjelasan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan atas apresiasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tengah meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan LHP-BPK agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Dapat kami jelaskan bahwa keberhasilan capaian WTP ini menunjukkan bukti kebersamaan dan kerjasama sangat baik antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD. Aparatur pengawasan internal pemerintah atau APIP berperan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat rencana aksi tindak lanjut temuan BPKRI ini, terdiri dari dokumen tindak lanjut, waktu pelaksanaan, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab. Untuk mengoptimalkan kinerja APIP dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, berbagai upaya pun telah dilaksanakan, antara lain diklat pembentukan auditor, pemeriksaan reguler, review RKA, review dana DAK, review RKPD, serta kegiatan pemeriksaan lainnya. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan anggota Dewan dari fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Gerindra atas kinerja Bank Kalteng hampir 3 tahun berjalan, struktur Bank Kalteng direksi masih dijabat pelaksana tugas, dan sejauh mana dan kemana serta sebesar apa penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Kalteng selama ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Terima kasih atas saran masukan terkait kinerja Bank Kalteng 3 tahun berjalan dengan struktur masih dijabat pelaksana tugas. Kami sampaikan berdasarkan laporan keuangan tahun 2021-2023 bahwa kondisi penilaian OJK terhadap tingkat kesehatan PT Bank Kalteng dalam kategori sehat. Terkait direksi yang berstatus PLT di PT Bank Kalteng, terdapat komite nominasi dan remunerasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Terkait CSR, Bank Kalteng tahun 2023 disalurkan sebesar 6,207 miliar lebih yang diperuntukkan mendukung bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan, infrastruktur olahraga dan seni budaya, lingkungan hidup dan sanitasi, dan perekonomian masyarakat. Kemudian terkait Kalimantan Tengah menempati posisi pertama dalam penyalahgunaan pengelolaan dana BOS tahun 2023, dapat kami jelaskan bahwa dalam rilis KPK terkait penyimpangan dana BOS Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya pada sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu pendidikan menengah dan khusus, namun juga meliputi PAUD dan pendidikan dasar yang kewenangannya berada di kabupaten, kota, dan Kemenak. Atas rilis KPK itu, saya perintahkan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Inspektorat Provinsi yang telah melaksanakan rapat untuk menindaklanjutinya, membahas tata kelola perencanaan dan penggunaan dana BOS, serta rencana pemeriksaan mendalam terkait laporan penggunaan tahap pertama BOS melalui kegiatan MCP KPK. Pengawasan pemanfaatan dana BOS akan ditingkatkan untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan potensi tindakan penyalahgunaan dana BOS yang saat ini cukup tinggi, khususnya di jenjang pendidikan SMA, SMK, dan khusus. Penjelasan ini sekaligus menjawab dan menanggapi pertanyaan dari fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Demokrat, dan juga fraksi Partai Gerindra. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang berbahagia, hadirin yang kami banggakan.
menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Golongan Karya terkait strategi ke depan untuk mempertahankan atau memastikan besaran proyeksi peningkatan target pendapatan asli daerah, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui tim optimalisasi pendapatan daerah selalu berusaha melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi, khususnya pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah melalui aplikasi e-Pahari untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak di daerahnya. Selanjutnya terkait faktor-faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang dari 100% agar tidak menghambat pencapaian sasaran kinerja secara optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengantisipasi segala persoalan dan kendala dalam pengelolaan dengan kegiatan. Perangkat daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan agar sesuai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan. Ditambah lagi, kegiatan setiap perangkat daerah wajib melakukan fungsi koordinasi baik eksternal maupun internal secara berkala. Kemudian terkait penjelasan atas dampak tidak terlaksananya program bantuan sosial usaha ekonomi produktif atau UEP terhadap para pelaku usaha mikro kecil yang membutuhkan di daerah, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Tidak terrealisasinya penyaluran usaha ekonomi produktif tahun 2003 dikarenakan kelengkapan data calon penerima bantuan tidak memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Saat dilakukan proses data cleansing dan pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, seperti usulan calon penerima tidak terdaftar di DTKS, calon penerima bantuan telah meninggal dunia, NIK tidak valid, jenis usaha tidak sesuai ketentuan, data salah input, dan sebagian besar data calon penerima yang diusulkan kabupaten kota adalah data yang belum diperbaharui, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat akurasi data dan kondisi terkini. Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat menekankan kehati-hatian dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya mengenai bagaimana pemerintah provinsi menjelaskan anggaran yang telah dibelanjakan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi positif dan berdampak nyata sesuai kebutuhan masyarakat. Utamanya adalah pada capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan kawasan strategis terkait distribusi barang dan pengendalian inflasi. Selanjutnya terkait strategi di dalam mengelola aset dan kewajiban untuk menjaga stabilitas keuangan daerah serta langkah untuk mempertahankan posisi keuangan yang sehat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan bimbingan teknis maupun diklat kepada pengurus barang milik daerah di seluruh SKPD agar ada konsistensi penerapan aturan dan dalam tata kelola barang milik daerah. Upaya untuk pengelolaan kewajiban daerah, saya harapkan setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban, mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikannya dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinannya bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya mengenai langkah mengadvokasi terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah demi kepentingan umum dengan tetap mempertimbangkan upaya pemaduan dengan pelestarian objek cagar budaya, objek diduga cagar budaya, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk melakukan pembahasan atas rencana pembongkaran gedung KONI dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Kota Palangkaraya, tokoh senior Kalimantan Tengah, penggiat budaya, dan Kemendikbudristek, agar di kemudian hari tidak ada permasalahan hukum.
terkait rencana pemusnahan atau penghapusan barang milik daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan BMD. Kami berupaya untuk memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya terkait sebagaimana pemerintah provinsi menyikapi dan memastikan realisasi anggaran pergelaran ajang balap sepeda dunia UCI MTB Eliminator World Cup mampu berdampak positif terhadap kebijakan pengembangan olahraga di tingkat lokal melalui induk organisasi cabang sepeda, utamanya dalam pembinaan atlet-atlet lokal balap sepeda agar nantinya mampu berkompetisi tingkat nasional dan internasional. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan KONI dan pengurus ISI Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program pembinaan, pelatihan dan program pembibitan atlet usia dini balap sepeda. Puji syukur serta mohon dukungan doa dari Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi agar atlet-atlet balap sepeda ISI Kalteng mampu mengharumkan nama Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan internasional, khususnya pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di bulan September mendatang. Sidang paripurna Dewan dan hadirin yang kami banggakan, menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Demokrat terkait besaran silpa tahun anggaran 2023 sebesar 1,113 triliun lebih mengalami kenaikan dari tahun 2022 akibat penyerapan anggaran belanja daerah yang kurang maksimal, sehingga diperlukan perbaikan untuk memaksimalkannya. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Besaran silpa tersebut merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit yang dengan pembiayaan neto, sehingga terdapat saldo kas di kas daerah sebesar 95 miliar lebih, berupa kas tunai sebesar 89 miliar lebih dan saldo dana insentif daerah sebesar 5 miliar lebih. Dalam silpa juga terdapat kas yang dibatasi penggunaannya sebesar 969 miliar lebih, merupakan kas yang dibatasi penggunaannya masih berada di RKUD, terdiri dari saldo DBHDR 853 miliar lebih, saldo DBH sawit tahun 2023 60 miliar, saldo dak fisik tahun 2023 sebesar 29 miliar lebih, saldo dak non fisik 2023 3 miliar lebih, dan saldo DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 23 miliar lebih. Selain itu saldo kas BLUD, kas BOS, kas lainnya dan kas setara kas. Kenaikan silpa tahun anggaran 2003 dikarenakan target pendapatan dalam anggaran yang ditetapkan pada tahun 2000 pada APBD melampaui akibat adanya dampak pertumbuhan ekonomi dan permintaan atau sumber daya alam seperti bagi hasil dana royalti tambang batu, sehingga terjadi efisiensi kegiatan yang dilaksanakan tahun berkenaan. Berikutnya pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat terkait belum ada laporan keuangan dari perusahaan daerah bernama Tinggang Makmur per 31 Desember 2023. Dapat kami jelaskan bahwa minta laporan keuangan sesuai surat Kepala BKAD nomor 900/07/BKAD 2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal permintaan laporan keuangan BUMD tahun anggaran 2023, unaudit dan RUPS RUPS tahun buku 2022 dan 2023, dan surat Kepala BAKD nomor 900-282-A-BKAD-2024 tanggal 16 April 2024 perihal permintaan laporan keuangan BUMD tahun anggaran 2023, audited dan RUP tahun buku 2023, hingga sampai berakhirnya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. PD bernama Tinggang Makmur belum dapat menyampaikan laporan keuangan. Kedepan kami berupaya untuk melakukan pembinaan serta melakukan audit internal. Selanjutnya pertanyaan terkait pembangunan unit sekolah baru dalam rincian anggaran setelah perubahan APBD sebesar Rp0, namun terdapat adanya realisasi. Dapat kami jelaskan bahwa kegiatan pembangunan unit sekolah baru SMA batal dilaksanakan, sehingga anggaran yang telah direalisasikan disetorkan kembali ke kas daerah. Kemudian pertanyaan terkait implikasi tingkat kejujuran akademik yang rendah.
di mana prestasi akademik tidak mencerminkan kompetensi para siswa sesungguhnya, dapat kami jelaskan bahwa kedepannya akan dilakukan peningkatan pemahaman siswa tentang pentingnya kejujuran dalam belajar dan bekerja, antara lain melalui pelatihan seminar dan kegiatan lainnya yang mendukung penerapan nilai-nilai kejujuran. Selain itu akan ditingkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian dan tugas-tugas akademik di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan terkait implikasi tingkat kejujuran akademik guru yang rendah bisa menjadi dasar penilaian bahwa wajar bila siswa gemar mencontek, sebab dididik oleh para guru yang juga melakukan kecurangan akademis. Dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja tenaga pendidik atau guru pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB melalui peran dan serta pengawas. Pada tahun 2024 telah menambah jumlah pengawas, sehingga diharapkan dapat memperkuat pengawasan standar etika profesi yang jelas dan ketat, yang melarang praktik kecurangan akademik termasuk plagiarisme dan pekerjaan guru. Kemudian pertanyaan terkait sekolah ada kasus laporan keuangan fiktif tidak sesuai dengan penggunaan dana yang dilakukan pihak sekolah. Ditambah lagi sekolah tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program kerja kepada seluruh warga sekolah yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu, sehingga menunjukkan tindakan korupsi masih cukup banyak terjadi di satuan pendidikan. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Peran aparatur pengawas internal atau APIP untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BOS ke depan, dan akan melakukan peningkatan pengetahuan terkait gratifikasi kepada semua unsur baik yang di satuan pendidikan maupun pihak terkait seperti wali murid, vendor pengadaan, asesor, pengawas, serta mendorong transparansi atau keterbukaan penggunaan dana BOS. Sidang Dewan, hadirin sekalian yang kami banggakan, menjawab dari fraksi Partai Nasdem terkait korelasi prestasi pertanggungjawaban APBD dengan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, terutama di sektor fungsi pendidikan dan kesehatan serta sektor lainnya, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dapat kami jelaskan bahwa salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2001-2024 dalam RPJMD memiliki tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu IPM, yang memiliki sasaran meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Yang dilihat dari beberapa indikator yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pembangunan ketenaga kerjaan. Beberapa hal yang telah dilaksanakan di bidang pendidikan pada jenjang SMA, SMK, SLB terdiri dari pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan laboratorium, perpustakaan dan toilet, penyediaan sarana air bersih, pengadaan praktek, alat praktek, pembangunan asrama dan unit sekolah baru, meningkatkan kompetensi guru, perekrutan guru tidak tetap, serta penyelenggaraan lomba-lomba antar siswa untuk meningkatkan semangat kompetensi. Untuk bidang kesehatan, salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan membangun rumah sakit kelas B di Hanau yang bertujuan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah barat. Berdasarkan angka umur harapan hidup, diperoleh data capaian indeks kesehatan pada tahun 2003 meningkat di angka 0,792, sedangkan angka prevalensi stunting turun menjadi 23,5% pada tahun 2023. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi PKB atas apresiasi capaian target pendapatan dan realisasi belanja hanya sebesar 86,54% serta belanja transfer terrealisasi 97,81%. Dapat kami jelaskan bahwa realisasi belanja 86,50% tersebut dikarenakan beberapa belanja tidak terrealisasi maksimal seperti anggaran belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan serta hadirin yang kami banggakan, selanjutnya terkait Raperda tentang tata cara angkutan lalu lintas. Raperda tentang tata cara angkutan laut dan sungai yang melintasi di bawah jembatan Bentang Panjang. Perkenankan kami menanggapi, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu kesatuan penjelasan.
Regulasi terhadap perlindungan jembatan bentang panjang sebelumnya sudah pernah kita sepakati dan kita tetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015. Pada perkembangannya, perda dimaksud perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma maupun substansinya. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa sebuah raperda yang diajukan pembahasannya harus didampingi dengan naskah akademik atau penjelasan atau keterangan terhadap raperda tersebut. Dengan pertimbangan ini hanya penyesuaian norma maupun substansi, maka perda ini kami ajukan dengan didampingi penjelasan dan keterangannya saja. Secara judul memang ada perubahan, tetapi ini dilakukan justru karena penyesuaian substansi yang diatur dalam pasal demi pasal sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga sepertinya ini raperda baru. Karena judul raperda bukan perubahan, tetapi hakikatnya substansi di dalamnya sebagian besar adalah substansi pada Perda 8 tahun 2015. Seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa regulasi bertujuan melindungi aset pemerintah provinsi, yaitu jembatan bentang panjang yang menjadi sarana penting bagi masyarakat, terlebih untuk pergerakan ekonomi secara merata. Tentunya kami juga memperhitungkan pergerakan perekonomian yang menggunakan sarana sungai sebagai salah satu metode angkut dari hasil bumi Kalimantan Tengah. Justru dalam raperda inilah kami membuat norma bagaimana cara lalu lintas air yang melewati jembatan bentang panjang tetap berjalan dengan lancar tanpa membahayakan jembatan sebagai objek vital bagi perekonomian Kalimantan Tengah secara menyeluruh. Dengan regulasi inilah nanti akan menghindari risiko terjadinya kerugian terhadap pengguna jalur sungai dalam mengangkut hasil sumber daya alam dan melintasi jembatan bentang panjang. Selain aspek perlindungan aset dan keselamatan pengguna lalu lintas sungai, raperda ini juga apabila sudah ditetapkan menjadi perda memiliki potensi penerimaan daerah dan diyakini akan membawa efek domino bagi peningkatan perekonomian sampai dengan masyarakat. Untuk itu kami sangat menaruh harapan bahwa raperda ini akan membawa kemanfaatan bagi bumi tambun bunga yang kita cintai ini. Ditinjau dari aspek keselamatan pengguna lalu lintas sungai, raperda ini tentu menjadi acuan di dalam peningkatan sarana dan prasarana keselamatan penggunaan lalu lintas sungai. Adanya perda ini nanti akan menjadi dasar bagi instansi terkait untuk memaksimalkan pembangunan fasilitas keselamatan, baik berupa rambu-rambu SBNP maupun pos pengawasan terpadu dengan melibatkan para pihak di sekitar jembatan bentang panjang di Provinsi Kalimantan Tengah. Harapannya ke depan dengan terpecahnya konsentrasi pengangkutan hasil sumber daya alam tidak hanya melalui jalan darat akan mengurangi tingkat kerusakan jalan kita. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh fraksi pendukung DPRD yang telah sepakat untuk menerima raperda ini untuk diproses ke tahap pembahasan selanjutnya dalam pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung Dewan. Juga disampaikan saran teknis mengenai perbaikan-perbaikan yang tentunya siap untuk kita tindak lanjuti dalam mekanisme pembahasan berikutnya. Kita satu pemikiran bahwa raperda yang mengatur tata cara lalu lintas sungai yang melintasi jembatan bentang panjang ini adalah kebutuhan yang harus segera kita respon bersama. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang kami banggakan, hadirin yang berbahagia. Demikian tanggapan, penjelasan, dan jawaban terhadap pemandangan umum anggota Dewan yang terhormat atas dua rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah kami ajukan. Kami menyadari bahwa jawaban yang telah disampaikan mungkin masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang belum jelas, yang belum terjawab dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka dengan tidak mengurangi prosedur dan tata tertib berlaku, kiranya Dewan dan terhormat sependapat bahwa untuk hal-hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja gabungan komisi Dewan dengan pihak pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk itu. Akhirnya, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas saran, pendapat, dan masukan anggota Dewan yang terhormat. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bimbingan yang berlimpah kasih sayangnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Instruksi Pak Wagub, belum ada satu jawaban dari seluruh 7 fraksi. Mohon izin saya Jainuddin Karim, Sekretaris Fraksi Gerindra,
mewakili yang termasuk seluruh anggota dewan yang hadir. Ada satu jawaban dari 7 fraksi sewaktu pandangan umum tentang PP 53, Perpres 53. Nah, itu belum dijawab Pak Wagub. Mohon informasi dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terkait dengan PP 53, jadi Perpres 53, mohon maaf, ini sudah sering teman-teman juga menyampaikan secara langsung ke kami, dan kami juga bersama dengan Pak Sekda juga menyampaikan ke Pak Gubernur. Ya, kita berharap ini segera diselesaikan, ya, tinggal tanda tangan Pak Gubernur, ya, begitu. Tapi sekali lagi memang membutuhkan waktu, ya. Saya kira teman-teman mohon bersabar, ya, artinya jurus Pak Wagub dan Pak Sekdani sudah berusaha. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini, apalagi tadi diskusi dengan pimpinan, ya, tadi kalau bisa katanya kita mempercepat perubahan, mudah-mudahan ini bisa clear semua, ya. Saya kira di luar dari yang disampaikan, kami selalu berusaha, Pak anggota dewan yang terhormat. Mohon waktunya, mohon kesabarannya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Hadirin dapat pimpinan dewan yang saya hormati, demikian dari kita jalankan bersama jawaban Gubernur terhadap keuangan program. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Setelah kita mendengarkan tanggapan jawaban dan penjelasan dari saudara Gubernur Kalimantan Tengah atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan, Pak Jayadin Karim, apabila masih ada hal-hal yang memerlukan keterangan lebih lanjut atau penjelasan lebih lanjut, nanti secara teknis dapat dibahas dan dibicarakan dalam rapat gabungan Komisi DPR Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Wakil Gubernur, jadi berkaitan yang disampaikan oleh Pak Jayadin Karim, mewakili seluruh anggota dewan Provinsi Kalimantan Tengah, 38 provinsi di Indonesia dan Kalteng yang dulu. Jadi kalau disuruh bersabar lagi, nah mungkin nanti yang menikmati belum ada. Sekali lagi Pak Jayadin Karim, terima kasih atas apa yang disampaikan nanti. Hadirin rapat pimpinan dewan yang saya hormati, dengan demikian berakhirlah agenda rapat paripurna masa persidangan kedua tahun 2024. Pimpinan dan seluruh anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada saudara Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, forum dan pimpinan daerah, seluruh kepala daerah dan hadirin sekalian atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, rapat paripurna kita selesai dengan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum